Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti. Sejak lengsernya Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, PBNU mendapat desakan yang begitu kuat dari kaum Nahdliyin untuk segera mendirikan partai sebagai penyalur aspirasi politik umat. Pada tanggal 23 Juli 1998, bertempat di Ciganjur, kediaman Kiai Haji Abdurrahman Wahid, dideklarasikanlah Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Partai ini bersifat terbuka, modern dan demokratis. Deklarator PKB terdiri dari Kiai Haji Ilyas Ruhiyat, Kiai Haji Munasir Ali, Kiai Haji A. Mustafa Bisri, Kiai Haji Muhid Muzadi, dan Kiai Haji Abdurrahman Wahid. PKB didirikan atas dasar aspirasi dari masyarakat, terutama warga Nahdliyin. Ya, menurut saya PKB harus sanggup katakanlah menyajikan sistem politik baru yang kita ingini. Perkara bisa tercapai sekarang atau enggak itu soal lain, tapi harus untuk masa depan harus. Nah, sistem politik yang akan datang itu adalah berdasarkan kepentingan bangsa, bukan seperti sekarang. Berdasarkan kepentingan partai, akhirnya pada jotos-jotosan di parlemen. Cita-cita PKB mewujudkan masyarakat dan bangsa Indonesia yang adil dan makmur, merdeka dan berdaulat. Terjamin hak azazinya, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan keselamatan dari segala bentuk penganiayaan, kebebasan dari pemaksaan agama, perusakan keturunan, serta kebebasan harta benda secara sah. Sebagai sebuah partai politik baru, maka PKB menyusun strategi untuk memenangkan pemilu dengan cara mengadakan konsolidasi partai yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh pengurus, mulai dari tingkat pusat, ranting, hingga warga dan kadernya untuk benar-benar memahami wawasan PKB secara utuh, yaitu keadilan, kedaulatan rakyat, moralitas, dan persatuan. Pemilihan umum legislatif harus dimenangkan PKB. Supaya kalau presidennya PKB didukung, ya benar. Alhamdulillah. Nah, ini. Saya sangat menaruh harapan agar PKB ini benar-benar menjadi partai yang benar-benar Indonesia, mencerminkan keindonesiaan, punya spirit tentang keindonesiaan, punya cita-cita besar untuk membuat Indonesia yang seperti diangankan, yang seperti dicita-citakan dalam Undang-Undang Dasar, negara bagi semua, bukan bagi sekelompok atau segolongan orang saja. Disinilah kesempatan PKB untuk menata diri dengan membangun sistem kaderisasi dan membangun model sistem kepartaian yang modern dengan basis-basis sosial dan kultural, dengan kekuatan ideologis yang dibangun berdasarkan seluruh perangkat sistem nilai yang ada. Partai Kebangkitan Bangsa memiliki potensi besar untuk memiliki basis ideologis dan kekaderan yang kokoh yang kelak menjadikan partai politik yang mengisi kevakuman sistem politik nasional, di mana partai-partai politik hari ini gagal membangun legitimasi, kepercayaan, dan kecintaan masyarakat kepada partai politik. Ya, saya pikir juga masalah adalah soal basis sosial. Basis sosialnya terlalu bergantung kepada NU. Dengan konsolidasi yang baik, PKB berhasil mencapai posisi 3 besar pada pemilu tahun 1999 dan 2004. Bahkan yang lebih membuat PKB menjadi partai yang disegani oleh partai kuat lainnya adalah saat terpilihnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia pada pemilu tahun 1999. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan demokrasi yang diusung oleh PKB mulai terbukti. Dalam menjalankan roda politik kenegaraan,
PKB memegang teguh prinsip-prinsip perjuangan partai, yaitu bertumpu pada nilai-nilai kebangsaan. PKB merupakan partai politik yang menjunjung tinggi etika dan moralitas. PKB mengakui dan menjaga kemajemukan masyarakat bangsa dalam berbagai aspek, memperjuangkan kedaulatan rakyat, demokrasi, keadilan sosial, kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. PKB memperjuangkan terciptanya tatanan pemerintahan yang bersih, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat. PKB juga berkehendak menciptakan masyarakat sipil yang terbuka, mandiri dan kuat berdasarkan persamaan perdamaian, persatuan, dan kedaulatan. PKB memperjuangkan tegaknya supremasi hukum berdasarkan penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. PKB Pancen Oye. PKB menolak, anti dan menentang kesewenang-wenangan, kekerasan, kediktatoran, totalitarianisme, rasialisme, fasisme, dan diskriminasi dalam segala bentuk dan manifestasinya. PKB juga memperjuangkan kemandirian ekonomi rakyat yang bertumpu pada kekuatan sumber daya pertanian dan maritim. Kita mempunyai kekayaan alam yang besar, terutama dalam produk-produk hutan, ya, produk-produk pertambangan, dan kekayaan laut. Nah sekarang dalam 5-10 tahun masa kita mau diem aja? Enggak kan? Nah karena itu kita cari yang dapat dijadikan dasar untuk hidup perekonomian, yaitu dapatnya maritim, gitu loh. PKB memiliki kepedulian mendalam dalam persoalan-persoalan dunia yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung pada eksistensi manusia dan kemanusiaan. Untuk menjalankan politik dan platform PKB, maka dibuatlah susunan prioritas, khususnya dalam hal pemulihan ekonomi rakyat melalui dukungan real terhadap perekonomian mereka. Langkah-langkah dalam menempuh prioritas tersebut adalah sebagai berikut. Peningkatan kualitas industri kecil dan menengah atau IKM dan usaha kecil menengah atau UKM. Pembentukan jaringan informasi pasar bagi rakyat. Peningkatan akses distribusi barang dan jasa. Gerakan koperasi yang mandiri dengan manajemen yang profesional serta memiliki orientasi laba atau profit. Pembentukan pilot project IKM dan UKM. Penciptaan sinergi IKM dan UKM dengan dunia industri. Peningkatan dukungan perbankan terhadap pengembangan ekonomi rakyat. Seiring dengan situasi politik yang masih kurang berpihak pada masyarakat kecil, PKB kini lebih mengembangkan partainya sebagai partai advokasi, yakni menjadi pusat pengaduan berbagai masalah-masalah rakyat, terutama konflik yang terjadi antara rakyat dan negara. Keberanian masyarakat untuk menyampaikan aspirasi ini kan sudah termasuk membantu advokasi. Kesalahan kita adalah advokasi ini kita pisah dari politik. Soal buruh, soal petani, soal nelayan, ya. Itu semua bagian dari kehidupan politik. PKB kini telah tumbuh menjadi partai pilihan rakyat dengan didukung oleh kader-kader yang punya komitmen kuat dan berpihak pada rakyat, menjadikan PKB tidak ragu-ragu menyuarakan kebenaran. PKB, damailah negeriku, bangkitlah bangsaku.